Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan Ananda kelas 1 Khadijah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester 2 ya Bu Eka. Iya Bu Renti, apa kabar ya Ananda kita semuanya? Iya, kita berharap semoga Ananda dan beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, Allahumma amin. Sekarang kita belajar apa Bu Renti? Ananda, kita akan belajar GMR, Buddha Melayu Riau. Sekarang kita masuk semester 2 yaitu bab 5 tentang apa Bu Renti? Karena sudah lama nih kita nggak belajar. Nah, hari ini kita masuk tentang ukuran jengkal Sama Ustazah Renti Sasmita. dan ya, belum belajar kita harus mengetahui dulu Bu Renti, apa sih tujuan pembelajaran ukuran jengkal ini? Iya, tentu saja setelah Ananda belajar nanti, setelah kita mempelajari ukuran jengkal, Ananda diharapkan bisa mengukur panjang benda dengan menggunakan jengkal. Nah, pada kali ini Ananda membuka buku BMR halaman 73 hingga 77. Yuk kita belajar bersama-sama Bu Renti. Iya, Bu Eka. Sekarang kita masuk pelajarannya ukur panjang benda dengan anggota. Karena pada zaman dahulu orang Melayu biasanya mengukur panjang benda itu Bu Renti dengan menggunakan anggota tubuh. Kenapa ya? Oh iya, kenapa ya Bu Eka? Karena agar tidak perlu membawa alat ukur lagi, kita bisa mengukur dengan menggunakan alat anggota tubuh. Nah, kita masuk pelajaran kita yaitu mengukur panjang benda dengan anggota. Karena pada zaman dahulu, Ustazah Renti, orang Melayu itu mengukur benda-benda atau panjang benda dengan menggunakan anggota tubuh. Karena dengan begitu kita tidak perlu membawa alat ukur yang lain untuk menggunakan anggota tubuh. Biasanya apa saja ya yang digunakan yang dapat mengukur panjang benda? Iya, yang pertama Ustazah Eka, kita bisa menggunakan jengkal. Jengkal itu bagaimana Ustazah Renti? Ya, jengkal itu adalah panjang dari ibu jari hingga jari kelingking yang diregam. Ukuran panjang benda yang lain adalah kita bisa menggunakan hasta, yaitu panjang dari jari tengah hingga ke siku atau bisa sepanjang tulang hasta kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa menggunakan depa. Depa ini yaitu panjang ketika kedua tangan dibentangkan, yaitu dari panjang tangan kiri hingga tangan kanan, itu dinamakan satu depa. Dan yang terakhir yang sangat banyak digunakan yaitu tentu saja langkah kaki. Kita bisa menggunakan panjang daerah tertentu dengan menggunakan langkah kaki. Tapi Ustazah Renti yang akan kita pelajari hanya tentang jengkal. Ananda semua dalam pelajaran BMR ini kita hanya mempelajari ukuran jengkal. Tentu saja masih ditemani oleh teman kita Hanim. Nah, sebelum masuk ukuran jengkal Ustazah Renti, ada baiknya kita mengenal dulu nama-nama jari yang ada di jari kita. Iya, mari kita lihat Ustazah Eka. Ayo, Ananda semua bentangkan jari kelima jarinya. Kita lihat apa saja nama jari-jari tersebut. Iya, ini ya Ustazah Eka, kita mulai. Ayo Ananda semua jangan lupa menunjukkan jarinya. Nah, yang pertama jari apa Ustazah Renti? Iya, jempol atau sering disebut juga dengan ibu jari. Jari yang kedua adalah jari telunjuk. Ustazah. Biasanya digunakan untuk menunjukkan apa Bu Ustazah Renti? Iya, bisa kita gunakan untuk menunjuk sesuatu atau menunjuk arah juga bisa loh Ustazah Eka. Benar sekali Ustazah. Nah, jari yang ketiga yang paling tinggi biasanya disebut dengan
jari tengah karena berada di tengah-tengah kelima jari. iya. Nah, yang berikutnya, jari yang biasanya dibilang paling kaya karena selalu memakai cincin. Iya, biasanya Bunda sering memakai cincin ya Ustazah? Iya, diletakkan di jari tersebut. Jari apa Ustazah Renti? Pasti jari manis. Dan yang terakhir, yang paling kecil, sering kita sebut dengan jari kelingking. Iya. Anda semua sudah bisa ya? Coba diulang, direntangkan kedua tangannya, disebut satu-satu. Yang pertama jari jempol, yang kedua jari telunjuk, yang ketiga jari tengah, berikutnya jari manis, dan yang terakhir jari kelingking. Iya. Sudah paham semua Ananda? Bisa, insya Allah. Ustazah. Ananda kelas 1 pintar-pintar ya Ustazah Renti. Amin. Allahumma amin Ustazah. Nah, sekarang kita akan mulai belajar jengkal. Biasanya jengkal itu menggunakan jari apa saja Ustazah Renti? Iya, jika kita menggunakan jengkal, tentu saja kita akan menggunakan ibu jari atau jempol serta kelingking kita. Nah, perhatikan gambar ini ya Ananda. Di gambar ada jari-jari yang direnggangkan, kemudian jarak antara ibu jari hingga kelingking atau rentang jarak tersebut dinamakan satu jengkal. Nah, satu jengkal itu yang ini ya Ananda. Yang mana Ustazah? Ini jarak antara kelingking menuju ibu jari atau sebaliknya itu dinamakan satu jengkal. Iya. Nah, jengkal setiap orang itu sama atau berbeda Ustazah? Tentu saja berbeda Ustazah. Sama, berbeda ya. Iya. Contohnya jengkal antara Ustazah Eka dan Ustazah Renti tentu berbeda. Begitu juga coba Ananda perhatikan jengkal siapa Ustazah? Jengkal Ananda dengan jengkal Bunda di rumah. Nah, bagaimana? Apakah sama panjang? Ya, Ustazah rasa berbeda. Nah, setiap orang memiliki ukuran jengkal yang berbeda. Oleh sebab itu, jengkal disebut juga alat ukur tidak baku. Nah, coba perhatikan. Ini ada jengkal apa Ustazah Renti? Siapa ini? Jengkal anak-anak dan jengkal orang dewasa. Oh iya Ustazah, Ananda bisa ya di rumah melihat perbedaan jengkal Bunda dan jengkal Ananda sendiri. Kemudian bandingkan ya. Nah, apa sih kegunaan jengkal Ustazah Renti? Tentu banyak sekali Ustazah Eka. Yang pertama, bagi anak-anak biasanya jengkal digunakan dalam apa Ustazah? Bermain. Contohnya kalau bermain guli atau bermain kelereng. Coba perhatikan gambar, ada Udin, Edo, dan siapa satu lagi Ustazah Renti? Udin, Edo, dan Beni sedang bermain kelereng. Biasanya mereka menggunakan jengkal untuk mengukur jaraknya. Nah, yang kedua, bagi anak-anak digunakan juga untuk belajar atau mengukur benda. Iya, saat belajar ya. Sudah pernah kita pelajari kan Sudah, pada pelajaran tema? Pelajaran matematika mengukur panjang benda dengan menggunakan ukuran tidak baku. Contohnya dengan jengkal. Kalau bagi orang dewasa, biasanya digunakan untuk mengukur tinggi sesuatu atau mengukur tinggi tiang, mengukur lebar papan, karena lebih gampang, tidak memerlukan alat ukur lainnya. Nah, Ananda semua sudah paham kan apa ukuran jengkal? Insya Allah Ananda paham ya. Jika Ananda belum paham, Ananda bisa bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Atau mengulang menyimak kembali video ini. Nah, sekarang ayo kita
latih. Ananda semua jawablah pertanyaan berikut dalam buku latihan BMR. Kirim jawabannya melalui WA. Kalau Ananda kelas 1 Aisyah, kirimkan ke Ustazah Renti. Kalau Ananda kelas 1 Hadijah, kemana Ustazah? Iya, kirimkan melalui WA ke Ustazah Eka. Nah, jawablah pertanyaan berikut ya. Dan lakukan apa yang diperintahkan soal. Silakan dibaca soalnya Ustazah Eka. Yang pertama, tuliskan nama ukuran tidak baku yang memakai anggota tubuh. Ada berapa buah tadi Ustazah Renti? Iya, ada 4. Masih ingat Ananda? Insya Allah. Yang kedua Ustazah Renti? Nomor 2, tuliskan 5 nama jari-jari di tangan. Pasti mereka sudah tahu Ustazah. Bisa insya Allah ini mudah ini. Yang ketiga, apa yang dimaksud 1 jengkal? Nah, moga-moga Ananda bisa jawab ya. Masih Tadi ada dalam ingat video. pastinya Ustazah Renti? Iya, moga-moga masih ingat ya Ustazah. Selanjutnya Ustazah soal nomor 4. Apa nama lain dari jari jempol? Pastinya masih tahu ini. Ini mudah sekali. Yang terakhir, Ya, Ananda diminta untuk mengukur panjang buku cetak BMR dengan menggunakan jengkal. Berapa jengkal ya? iya, bisa minta tolong, minta bantu dengan bunda, ayah, atau kakak di rumah. Benar sekali Ustazah Renti. Nah, sekarang Hanim juga Ustazah Renti dan Ustazah Eka kita bersama-sama untuk pelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama. Ayo Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Sebelumnya Ustazah Renti, Ustazah Eka memohon maaf jika ada suara mengganggu di video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.